Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu lahu ma ba'd. Malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab tauhid dan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Imam Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dalil-dalil dari dua bab terakhir, man ata'al ulama wal umara fi tahrim ma halallah wa tahlil ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaban, dan bab qaulillahi ta'ala lam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik, al-ayah. Dua bab. Baik. Kita baca penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang bab yang ke-35 dan ke-36. Qala rahimahullah, perhatikan bukunya halaman 105 sebelah kiri bawah. Wa wajhu ma dzakarahul musannifu zahirun. Sisi penyebutan musannif tentang dua bab ini jelas, zahir. Fa inna rabba wal ilaha huwa alladhi lahu al-hukmu al-qadari wal hukmu asy-syar'i wal hukmu al-jazai. Karena Allah Rabb, Tuhan, wal ilah, ya, maknanya sama. Rabb mengandung makna rububiyah, ilah mengandung makna uluhiyah. Satu-satunya ilah yang berhak disembah dialah yang memiliki hukum takdir, ini yang pertama, dan hukum syar'i yang kedua. Demikian pula hukum jazai, hukum berupa balasan. Jadi Allah memiliki tiga hukum. Hukum yang bersifat takdir, menyeluruh, mencakup semua makhluknya, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari hukum takdir. Kemudian yang kedua, hukum yang sifatnya syar'i, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilaksanakan oleh kaum mukminin tentunya, adapun orang kafir maka tidak melakukannya. Dan hukum jazai. Hukum jazai, semua akan mendapatkan hukuman Allah, balasan dari apa yang mereka lakukan. In khairan wa khairun wa in syarran wa syarr. Ya. Wa huwa alladhi yu'lahu wa yu'badu wahdahu la syarikalah. Dan dialah Allah yang disembah satu-satunya, tidak ada sekutu untuknya. Wa yuta'u ta'atan mutlaqatan, dan dialah Allah yang ditaati. Ini sisi keterkaitannya dengan tauhid. Hanya Allah yang disembah satu-satunya. Demikian pula hanya Allah yang ditaati. Nah, karena pembahasan tentang dua bab ini adalah pembahasan dalam hal at-ta'ah, kesyirikan dalam hal ketaatan. Sebagaimana hanya Allah yang disembah, demikian pula hanya Allah yang ditaati dengan ketaatan yang sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak. Fala yu'sa, maka tidak boleh dimaksiati, bihaitsu takunu ta'atu kulluha tab'an li ta'ati. Dari sisi semua ketaatan, ya, taat kulluha, ketaatan seluruhnya tab'an li ta'ati, mengikuti ketaatan kepadanya. Kita
taat kepada Ar-Rasul, kenapa? Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir Rasul, apa lanjutan ayat? Wa qad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Difahami? Kita taat kepada para ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Ya, semua ketaatan mengikuti ketaatan kepada Allah. Sehingga kata beliau selanjutnya, fa idza takhadha al-'abdul ulama'a wal umara'a 'ala hadzal wajhi. Sehingga apabila seorang hamba menjadikan para ulama dan umara ala hadzal wajhi, dengan cara ini, yakni menaati mereka, wa ja'ala ta'atahum hiyal asl, dan menjadikan ketaatan kepada para ulama dan penguasa merupakan dasar, hiyal aslu, wa ta'ata ar-rasul wa ta'ata Allah wa rasulahu taba'an, sementara menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mengikut laha kepada ketaatan terhadap penguasa dan pemerintah. Ini kan terbalik. Faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Berarti mereka berarti hamba itu telah menjadikan para ulama dan penguasa itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Karena dibalik, yang semestinya jadi tabi' dijadikan sebagai asal, yang semestinya mengikut dijadikan sebagai dasar. Difahami? Karena itu tadi dasarnya adalah sebagaimana Allah, hanya Allah yang disembah, maka hanya Allah pula yang ditaati dengan ketaatan yang mutlak. Baik. Yata'alluhuhum wa yatahakamu ilaihim. Ya, menjadikan mereka sebagai ilah dan berhukum kepada mereka. Mereka para ulama dan umara. Wa yuqaddimu hukmahum, dan mendahulukan hukum mereka para ulama dan umara ala hukmillah, di atas hukum Allah wa rasulih dan rasulnya. Fahadha huwal kufru bi'ainihi, dan inilah kekufuran yang sebenarnya. Ya, fahadha huwal kufru bi'ainihi. Nah, ketika mendahulukan hukum selain Allah di atas hukum Allah dan Rasulnya, itulah kekufuran yang sebenarnya. Ya, fa innal hukma kullahu lillah, karena sesungguhnya hukum itu semuanya lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada Tuhan melainkan, tidak ada hukum melainkan milik Allah. Kama annal ibadata, sebagaimana ibadah itu kullaha lillah, semuanya hanya untuk Allah. Difahami sisi keterkaitannya dengan tauhid. Qala wal wajibu ala kulli ahadin, maka yang wajib atas setiap orang alla yattakhidha ghairallahi hakaman. Ya, agar tidak menjadikan selain Allah sebagai penentu hukum. Alla yattakhidha ghairallahi hakaman, tidak jadikan sebagai hakim. Demikian pula yang wajib, kata Syekh selanjutnya, wa yarudda ma tanaza'a fihi an-nasu ila Allah wa rasulih, dan yang wajib adalah mengembalikan segala yang diperselisihkan oleh manusia, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Wa bidzalika yakunu dinul abdi kulluhu lillahi, maka dengan itulah agama seorang hamba semuanya hanya untuk Allah. Wa tauhiduhu khalisan liwajhillah, dan tauhidnya murni hanya untuk wajah Allah.
ikhlas mengharapkan wajah Allah. Wa kullu man hakama ila ghairi hukmillah, dan setiap orang yang berhukum kepada selain hukum Allah wa rasulih dan rasulnya, faqad hakama ila taghut, berarti dia telah berhukum kepada at-taghut. Ma tajawaza bihil had, yang telah melampaui batas berhukum kepada taghut. Kenapa melampaui batas? Karena bukan batasannya, bukan haknya. Nah, kita hanya boleh berhukum dengan hukum Allah. Jadi ini keadaan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Dia telah berhukum kepada taghut. Wa in za'ama annahu mu'minun fa huwa kadhibun. Dan walaupun dia menyangka dirinya seorang mukmin, fa huwa kadhibun, maka dia dusta. Fal imanu, maka kesimpulannya kata Syekh, keimanan itu la yasih, tidak bisa menjadi sah, tidak bisa menjadi benar. Wala yatimu, dan tidak bisa menjadi sempurna illa bi tahkimillahi wa rasulih, kecuali menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penentu hukum, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya fi usuliddin wa furu'i, pada pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Nah, pada seluruh aspek keagamaan. Wa fi kulli huquq, demikian pula pada setiap hak-hak ya yang harus ditunaikan. Kama dzakarahul musannifu fil babil akhir, sebagaimana telah disebutkan oleh musannif pada bab yang lainnya. Faman tahakama ila ghairillahi wa rasulih, maka barang siapa yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, faqad ittakhadha dzalika rabban, berarti dia telah menjadikannya sebagai Tuhan. Faqad hakama ila taghut, dan berarti dia telah berhukum kepada at-taghut. Ini keterkaitan bab ini dengan kitab At-Tauhid, ya, sangat jelas. Nah, dasarnya itu tadi, sebagaimana hanya Allah yang disembah, maka hanya Allah pula yang ditaati dengan ketaatan yang mutlak. Hanya hukum Allah yang diterapkan. Begitu. Kita beralih ke bab berikutnya, qala babu man jahada syamil asma'i was sifat. Bab tentang orang yang jahada, menentang, yakni mengingkari syai'an, sesuatu minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, ini masih keterkaitan ya. Jadi kalau bab sebelumnya mengaitkan penerapan hukum, dan para ulama menjelaskan bahwa pembahasan ini masuk dalam bab rububiyah. Jadi tidak ada pembagian tauhid al-hakimiyah, sebagaimana ya itu ditambahkan dan disebutkan oleh al-hizbiyun dari kalangan harakah, pergerakan-pergerakan, kelompok-kelompok dalam Islam. Biasanya yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin, mereka menetapkan satu jenis tauhid yang lain, tauhid hakimiyah. Para ulama menyebutkan bahwa tauhid hakimiyah yadkhulu tahta mabhath tauhid ar-rububiyah, masuk dalam pembahasan tauhid ar-rububiyah. Tauhid itu ada 3, al-uluhiyah, rububiyah, al-asma' wa sifat. Nah, sekarang apa kaitan tauhidul asma' wa sifat dengan kitabut tauhid? Kita ketahui bersama bahwa kitab tauhid secara garis besar membahas tentang tauhid uluhiyah. Nah, di sini akan kita ketahui keterkaitannya. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-30. Wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka yakfuruna, mengingkari nama Ar-Rahman. Nah, mereka mengingkari nama
Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yaitu kufar Quraisy. Cocokkan ayat ini dengan bab bahwa mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya merupakan suatu kekufuran. Merupakan suatu kekufuran. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya, kemudian lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya membantah mereka, membantah pengingkaran mereka dan mengumumkan keimanannya dengan mengatakan qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi ma'ab wa ilaihi matab. Naam. Itu lanjutan ayat. Qul huwa rabbi, katakan bahwa dia Ar-Rahman adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Dia alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku bertaubat. Qala fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, qala Aliun, berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui, dengan sesuatu yang mereka pahami. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Dalam asar ini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an membimbingkan bahwa tidak sepantasnya masyarakat awam disampaikan kepada mereka kecuali apa yang ma'ruf, apa yang diketahui, sesuatu yang bermanfaat kepada manusia dalam urusan pokok-pokok agama mereka, hukum-hukum agamanya berupa tauhid, penjelasan halal dan haram, dan meninggalkan menyampaikan kepada mereka, tidak menyampaikan kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka dari hal itu yang tidak dibutuhkan, atau menyampaikan kepada mereka sesuatu yang qad yuaddi ila raddil haq, bisa menyebabkan al-haq ditolak. Ya, jadi harus bijaksana, harus hakim, harus hikmah ketika menghadapi orang awam. Nah, jangan menyampaikan kepada mereka sesuatu yang rancu atas pemahaman mereka, atau yas'ub alaihim idrakuhu, sulit mereka pahami. Jangan sampaikan sesuatu yang bisa dicerna oleh akal-akal mereka. Nah, dan hal ini disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an hina makathar al-qassas, ketika banyak bermunculan al-qassas, ya, orang-orang yang pandai berkisah. Jadi bukan perkara-perkara yang penting dalam agama yang disampaikan, tauhid, hukum-hukum fikih berupa halal, haram, tapi kisah-kisah yang tidak ada asalnya muncul di zaman itu. Banyak qasas bermunculan, orang-orang yang
Ketika berceramah di hadapan awam nas, banyak kisah-kisah yang disampaikan. Nah, kecocokan asar ini dengan bab bayanuha ba'da dzikril athar alladzi ba'da. Ya, penjelasannya nanti setelah penyebutan asar Ibnu Abbas, ya, ada keterkaitannya. Kita baca dulu. Warwa Abdul Razzaq, dan Abdul Razzaq meriwayatkan, Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Kalau dia nisbahnya ke San'ani berarti Yaman Utara, karena Son'a adalah ibu kota Yaman. Nah, meninggal tahun 211 Hijriah. Beliau meriwayatkan dari Ma'mar Ibnu Rashid Basri, meninggal tahun 154. Ini bani Tawus, Ibnu Tawus, putranya Tawus adalah Abdullah bin Tawus. Sementara Tawus sendiri itu murid Ibnu Abbas. An abihi, dari bapaknya itu Tawus, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan, bahwa Ibnu Abbas melihat seorang lelaki intaqada, yakni irtada atau irta'ada, ya, gemetaran, lama sami'a hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hadis dari Nabi alaihi wasallam, bergetar badannya. Kenapa? Karena hadis tersebut dari Nabi fi sifat, hadis yang diriwayatkan dari Nabi tentang penyebutan sifat-sifat Allah. Kenapa dia intaqada, irtada, kenapa dia gemetaran? Istingkaran lidzalik, mengingkari hadis itu. Nah, karena tidak biasa mendengar hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, ma faraqu haula'i, yakni mengapa orang-orang ini menjadi takut. Faraqu yakni khauf. Yajiduna riqqatan. Ini pengingkaran dari Ibnu Abbas, ya, atas sikap mereka. Mereka mendapatkan riqqah, yakni layyinan wa qabulan, mudah menerima, inda muhkamihi, ma wadah ma'nah, mudah menerima hadis-hadis yang muhkam, yang jelas maknanya. Wa yahlikuna inda mutasyabih, dan mereka terlihat binasa ketika mendengar hadis-hadis yang mutasyabih, yang samar atas mereka maknanya, sulit bagi mereka memahaminya. Nah, baik, demikianlah, ya, hadis-hadis tentang sifat. Kita tidak boleh memahaminya, yakni akal-akal kita terkadang tidak mampu, ya, mengetahui hakikatnya, dan memang kita tidak mampu mengetahui hakikatnya. Seperti ketika disebutkan sifat wajah Allah bagaimana? Ya. Nah, hakikatnya, kaifiatnya bagaimananya kita tidak mampu mengetahui. Adapun makna wajah jelas dalam bahasa Arab. Ya, itu diketahui maknanya, tapi hakikatnya bagaimananya wallahu a'lam. Baik. Nah, ini pengingkaran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang atau terhadap orang-orang yang menghadiri majelisnya dari kalangan orang-orang awam,
Ya, ketika mendengar sesuatu dari hadis-hadis sifat, mereka gemetaran sebagai bentuk pengingkaran terhadap hadis-hadis itu. Nah, sehingga tidak muncul dari mereka keimanan yang wajib. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap mereka terhadap hadis-hadis sifat adalah yamurruna kama jaa. Baik. Mengimani hadis-hadis itu sebagaimana datang, tanpa tahrif, tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan tamtsil, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolak maknanya, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakannya, mempermisalkannya dengan makhluk. Nah, difahami? Ini yang semestinya dilakukan, yang wajib dilakukan. Baik. Adapun mengingkari hadis-hadis seperti itu berarti belum mencapai keimanan yang harus diimani. Al-iman al-wajib. Kecocokan asar ini dengan bab setelah menyebutkan asar Ali, ya, ada keterkaitannya, bahwa tidak sepantasnya menyampaikan kepada manusia sesuatu, kepada masyarakat sesuatu yang tidak difahami oleh mereka. Dan penyebutan asar Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa dalil-dalil sifat bukan termasuk yang dilarang menyampaikannya. Difahami? Ya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan haditsun nas bima ya'rifun, sampaikan kepada masyarakat awam apa yang mereka fahami. Apakah hadis-hadis sifat termasuk yang tidak disampaikan? Jawabannya tidak, tetap disampaikan sebagaimana Ibnu Abbas menyampaikannya. Jadi bukan itu yang dimaksud oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan yang dimaksud adalah apa yang disampaikan oleh Al-Qassas, ya, orang-orang yang ahli dalam berkisah, bercerita, tukang cerita. Ya. Sekedar bercerita saja tanpa membumbuinya dengan dusta agar manusia tertawa, itu dilarang. Apalagi jika dia bercerita ke sana kemari, kemudian ceritanya dibumbui dengan dusta supaya orang tertawa, seperti yang ma'ruf atau masyhur di zaman kita dengan komedi, apa istilahnya, stand komedi, apa, stand up stand up komedi, ya begitu ya. Nah, itu lebih parah. Allahul musta'an. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh Ali. Bukan beliau melarang menyampaikan hadis-hadis sifat. Bahkan, ya, perlu untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Nah, baik. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam al-mulakhas syarah kitab tauhid, kata beliau, bal yang bagi dzikruha wa ilanuha. Ya, sudah sepantasnya menyebutkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Falaisa istinkaru ba'dhin nas laha bimani'in min dzikriha. Pengingkaran sebagian orang tidak mencegah untuk disampaikan hadis-hadis itu. Ulama senantiasa menyampaikannya qadiman wa hadisan, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mereka membaca ayat-ayat yang berisi tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis yang berisi tentang sifat-sifat Allah di majelis-majelis mereka, di hadratil awam wal khawas. Baik yang hadir itu adalah orang-orang khusus, para thalabatul ilm, ataukah orang-orang awam, tidak masalah, sampai. Ketika ada sebagian orang yang berkerut keningnya, atau yang diungkapkan dalam asar tadi, bergetar badan,
sebagai bentuk pengingkaran. Ya kan? Karena tidak sampai akal-akal mereka menerimanya. Akal-akal mereka tidak mampu atau sulit memahami hadis-hadis sifat. Karena memang akal tidak bisa mencapai. Akal tidak bisa mencapai apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan. Akal kita terbatas. Barakallahu fikum. Untuk mengetahui hakikatnya, kaifiatnya, bagaimananya. Wallahu a'lam. Nah, dalil berikutnya, walamma sami'at Quraisyun. Ini terkait dengan dalil yang pertama, sebab turunnya. Dalil yang pertama yaitu Ar-Ra'd ayat 30 tadi. Ketika kaum Quraisy mendengar Rasulullah SAW yazkurur Rahman, menyebut nama Allah Ar-Rahman, ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa hal ini terjadi pada Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Di situ ditulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Quraisy yang terikat atau terkait dengan perjanjian tersebut mengingkari, ya, nama Allah yang ditulis dalam perjanjian itu. Nah, kita mengatakan adapun Ar-Rahman fala na'rifu, kami tidak mengenalnya, kami tidak mengetahui Ar-Rahman itu siapa. Kami tidak mau menulis kecuali dengan lafaz Bismikallahumma, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismikallahumma. Baik. Ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah mereka mendengar Nabi SAW berdoa dan menyebut dua nama dari nama-nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah, ketika Quraisy mendengar Rasulullah yadzkur Rahman, menyebut nama Allah Ar-Rahman, ankaru dzalik, mereka mengingkari itu. Tambih ya, Ar-Rahman itu mutlak hanya untuk Allah. Enggak boleh kita memanggil seorang Rahman. Dipahami? Rahman sini Rahman. Salah, tidak boleh. Rahman nama Allah Subhanahu wa taala, mutlak untuk Allah. Sempurnakan mengatakan Abdul Rahman, ya, itu lebih bagus. Jangan disingkat. Nah, kita kembali ketika Quraisy mendengar Rasulullah menyebut nama Allah Ar-Rahman, mereka mengingkari itu. Ya. Sudah disebutkan tadi, ada pendapat yang mengatakan itu ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian di Hudaybiyah. Ada juga yang mengatakan ketika Nabi berdoa menyebut dua nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika pengingkaran itu terjadi, fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayatnya, wahum yakni kufar Quraisy, dan mereka yaitu kufar Quraisy yakfuruna birrahman, mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Sudah kita sebutkan tadi sisi pendalilannya, kesesuaiannya dengan bab, bahwa mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah termasuk kekufuran, sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Nah, selesai pembacaan dalil-dalil, sekarang kita masuk ke kandungan bab. Qala fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Al-ula, kandungan yang pertama, adamul imani bi jahli syai'in min al-asma'i was sifat. Tidak beriman dengan mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dinafikan keimanannya. Yang kedua, tafsir ayat Ar-Ra'd. Tafsir ayat dalam surat Ar-Ra'd. Sudah disebutkan tadi sebab turunnya, ya, wa hum yakfuruna birrahman.
As-salisah yang ketiga, tarkut tahdits bima la yafhamu sami'. Tidak menyampaikan sesuatu yang tidak difahami oleh pendengar. Nah, berdasarkan keumuman hadis Nabi yang sudah kita baca di atas, haditsun nas bima ya'rifun, atau ucapan Ali, ucapan Ali. Haditsun nas bima ya'rifun. Tarkut tahdits bima la yafhamus sami'. Meninggalkan menyampaikan sesuatu yang tidak difahami pendengar. Ya. Jadi hikmah di dalam menyampaikan sesuatu yang memang tepat, ya, waktunya untuk disampaikan. Jika belum dikira atau dirasa belum tepat waktunya untuk disampaikan, maka diakhirkan. Nah, rabi'ah yang keempat, dzikrul illah, penyebutan sebab, annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulih, bahwa hal itu bisa menyebabkan Allah dan Rasulnya didustakan, walau lam ya'tamid atau walau lam yata'ammad al-munkir, walaupun orang yang mengingkari itu tidak sengaja, tidak memaksudkan. Nah, artinya dia tidak memaksudkan, meniatkan mengingkari Allah dan Rasulnya, tapi ketika sebutkan sesuatu yang tidak sampai pemahaman mereka kepadanya, mereka akan mengingkarinya. Nah, itu yang dikhawatirkan, ya. Ketika mereka mengingkari hal tersebut, sama saja mereka mendustakan Allah dan Rasulnya secara tidak langsung. Ini makna walaula lam yata'ammad al-munkir, walaupun orang yang mengingkari tersebut tidak bermaksud mengingkari. Artinya dia mengingkarinya secara tidak langsung. Kenapa? Karena tidak masuk di dalam akal-akal mereka, tidak bisa dicerna oleh uquluhum, akal-akal mereka. Al-khamisah yang kelima, kalamu Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas, liman istankara syai'an min dzalik, terhadap orang yang mengingkari sesuatu dari hal itu. Nah, ya, beliau mengingkari orang-orang yang ketika disampaikan dalil-dalil ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah kemudian tidak menerima. Wa annahu halaka, dan bahwa orang yang mengingkari sesuatu dari hal itu binasa. Nah, jadi tadi kandungan yang kelima, ucapan Ibnu Abbas tentang orang yang mengingkari sesuatu dari hadis-hadis sifat, ya. Jika mendengar hadis-hadis yang sifatnya muhkam, yang jelas maknanya, mereka biasa-biasa saja, tidak ada respon berupa pengingkaran. Tetapi ketika mendengar hadis-hadis yang mutasyabih, yang membahas tentang sifat-sifat Allah, mereka merespon dengan pengingkaran. Nah, tentu hal ini tidak benar, ya, dari seorang muslim. Seorang muslim harus mengimani ayat-ayat nusus, ya, ayat-ayat hadis-hadis yang muhkam maupun yang mutasyabih. Tidak akan sempurna keimanan seorang sampai mengimani semuanya, baik yang muhkam, yang jelas maknanya, maupun yang mutasyabih. Dipahami? Dan kata para ulama, dalil-dalil tentang sifat ayat atau hadis tidak ada yang mutasyabih, dalam artian semuanya jelas maknanya. Tidak ada yang mutasyabih, semuanya jelas maknanya. Mutasyabih inda ba'dhin nas. Dipahami? Di sisi sebagian orang mungkin mutasyabih karena tidak mampu memahami ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, ketika disebutkan wajah, tangan Allah, kaki, ya, dan seterusnya. Sebagian orang tidak memahaminya karena kekurangan dia, bukan kekurangan dalam hal nas-nas tadi. Difahami? Nah, baik, kita lanjutkan. Qala babu man jahada syai'an min asma'i was sifat. Penjelasan bab yang ke-37 oleh Imam Sa'di. Qala aslul iman,
pokok keimanan itu, wa qaidatuhu, dan pondasinya, allati yambani 'alaiha huwal imanu billah, yang dia dibangun di atasnya, yaitu keimanan kepada Allah wa bi asma'ihi wa sifatihi, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini aslul iman, ya, iman kepada Allah. Kemudian rukun iman yang lainnya mengikut, kan begitu. Iman kepada Allah mencakup 3 hal: iman kepada Allah, iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, rukun iman kepada Allah salah satunya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa kullama qawiya ilmul abdi, dan setiap kali qawiya ilmul abdi, menguat pengetahuan seorang hamba, bidalik, dengan hal itu, ya, setiap kali pemahamannya terhadap asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah bertambah, wa imanuhu bihi, dan juga keimanannya pada hal itu juga bertambah, wa ta'abbada lillahi bidzalika, dan ia beribadah kepada Allah dengan itu, yakni dengan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat itu. Dia mengetahui Allah Maha mendengar, Maha melihat, maka dia menjaga sikap-sikapnya, mengikat diri dengan perintah dan larangannya. Karena Allah senantiasa memantaunya, Allah senantiasa mengetahui keadaannya, melihat dan mendengarnya. Ta'abbada lillahi bidzalik, beribadah kepada Allah dengan ilmu asma wa sifat yang telah difahaminya dan yang diimani sebelumnya. Maka dengan hal itu qawiya tauhiduhu, maka menjadi kuat pula tauhidnya. Nah, berbeda keadaan antara orang yang mengenal Allah kemudian mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat itu, dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dia akan mudah bermaksiat kepada Allah aina makan, tidak bertakwa kepada Allah haitsu makan, tidak mengamalkan hadis Nabi ittaqillah haitsu ma kunta. Nah, adapun yang pertama, dia akan bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Ya. Jika ilmu itu dibarengi dengan ta'abbada lillahi bidzalik, mengamalkan ilmu itu, bukan sekedar paham tapi tak diamalkan. Sudah tahu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, masih bermaksiat. Bermaksiat ketika sir, ketika sunyi, sepi, atau ketika terang-terangan. Lebih parah lagi kalau terang-terangan, dosanya lebih besar. Ini maknanya, ya. Nah, maka jika dia melakukan itu, qawiyat tauhiduh, menguat tauhidnya. Fa idza alima anna Allah mutawahhidun bi sifatil kamal, maka apabila dia telah mengetahui bahwa Allah mutawahhidun bi sifatil kamal, ya, Maha Esa, bersendiri di dalam memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang menyamai Allah dalam hal sifat-sifat tersebut. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Jika dia mengetahui itu, mutafarridun bil azamati wal jalal, dan dia mengetahui bahwa Allah bersendiri dalam hal keagungan, kebesaran dan keindahan. Al-azamah wal jalal wal jamal, sempurna. Laisa lahu fi kamalihi mathil. Allah tidak memiliki mathil dalam hal
kesempurnaan. Tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, tidak ada yang menyamai kesempurnaannya. Jika dia mengetahui itu, aujaba lahu dzalika, maka hal itu aujaba lahu, mewajibkan untuknya an ya'rifa wa yatahaqqaqa annahu huwal ilahul haq. Mewajibkan dia untuk mengetahui, mengenal, ya, dengan sesungguhnya bahwa hanya Allah ilah yang benar, yang lainnya batil. Atau dengan bahasa yang ringkas, tauhid asma wa sifat yastalzim tauhid al-uluhiyah. Nah, itu bahasa ringkas. Ya, ungkapan yang ringkas. Jika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengimaninya, yang mana hal tersebut mengandung kesempurnaan sifat-sifat Allah, kebesaran dan keagungan Allah, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, maka itu akan melazimkan, mengharuskan kita mengakui bahwa hanya Allah ilah yang hak, karena hanya Allah yang maha sempurna. Hanya Allah yang maha sempurna, semua sifat-sifatnya sempurna. Nah, adapun selain Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekurangan. Dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang kekurangan andad, tandingan-tandingan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itu keterkaitan. Wa anna ilahiyyata ma siwahu batilah, dan bahwa ketuhanan ma siwahu selain Allah batil. Ya. Tidak ada hakikat kebenarannya, batil. Walaupun dianggap Tuhan oleh para penyembahnya. Faman jahada syai'an min asma'illahi wa sifatihi, maka barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, faqad ata bima yunaqidu tauhidah, berarti dia telah mendatangkan sesuatu yang mengurangi tauhidnya. Yunaqid, yang bisa membatalkan tauhidnya, wa yunafi, dan bisa menafikannya. Nah, ya, ini poinnya. Mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti hal itu bisa merusak tauhidnya, bahkan bisa menafikan tauhidnya. Wadzalika min syu'abil kufri, dan itu termasuk di antara cabang-cabang kekufuran. Cabang kekufuran, sebagaimana kita ketahui pada dalil yang pertama, kufar Quraisy mengingkari nama Ar-Rahman wa hum yakfuruna bir-Rahman. Itu cabang-cabang kekufuran. Ya billah. Sehingga yang wajib bagi kita adalah mempelajari bab ini, asma wa sifat, kemudian mengamalkannya. Naam. Barakallahu fikum. Cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Tafadhalu, barakallahu fikum.